Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Saya berharap kita semua dan keluarga tetap terus ada dalam keadaan yang sehat, tetap berbahagia dan juga bersyukur dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Dan hari ini kita sungguh bersyukur atas perjumpaan yang boleh terjadi bersama-sama pada saat ini, di mana kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini, di mana kita juga saat ini ada bersama-sama dengan keluarga kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi dan juga memberkati kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena hari Minggu ini kami boleh kembali dikumpulkan bersama-sama dengan keluarga untuk berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan ibadah ini. Kami ingin bersyukur, kami ingin menaikkan pujian kami ingin berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami dan juga pada akhirnya merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini sesuai dengan Sabda Gunadharma diambil dari surat Petrus yang pertama. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12 akan menjadi dasar bagi renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan menyatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pendeta yang saat ini ditempatkan di Jemaat GPIB Air Hidup Kamal, saya seringkali sudah mendengarkan bagaimana keberadaan atau bagaimana perjuangan yang harus dijalani oleh Jemaat GPIB Air Hidup Kamal sampai saat ini. Jemaat ini hadir dengan sebuah proses perjuangan yang begitu panjang, yang seringkali juga diceritakan oleh baik para pendeta-pendeta yang melayani ataupun juga oleh warga jemaat yang juga menjadi saksi hidup atas perjuangan tersebut. Mereka mengalami perjuangan itu, mereka menyaksikan perjuangan itu, dan mereka juga merasakan bagaimana mereka harus terus berjuang untuk tetap menyatakan kehadiran gereja Tuhan, khususnya GPIB Air Hidup Kamal ini di tengah-tengah masyarakat. Dan perjuangan itu bukan hal yang mudah diceritakan oleh banyak orang. Mereka harus menjalani bagaimana ibadah dilaksanakan di rumah-rumah, karena tidak diperbolehkan untuk menjalani ibadah di tempat yang mereka inginkan. Mereka juga pernah mengalami bagaimana beribadah di tengah-tengah panasnya cuaca dengan hanya bertutupkan tenda. Mereka juga mengalami bagaimana saat mereka beribadah pernah didatangi sekelompok orang yang memprotes kehadiran jemaat ini. Bahkan juga mereka pernah mengalami bagaimana mereka diperlakukan tidak baik, dipersekusi oleh sekelompok atau oknum-oknum orang-orang yang tidak menyetujui kehadiran gereja ini. Pelemparan batu pernah mereka alami. Dan itulah kisah-kisah yang mewarnai perjalanan pelayanan gereja ini sehingga saat ini ada dalam kondisi seperti ini. Sebuah kondisi, sebuah situasi, sebuah perjuangan yang benar-benar ya mungkin secara manusia tidak mengenakan. Tetapi itulah proses yang harus dijalani oleh gereja ini. Tantangan yang harus dihadapi oleh gereja ini. Sehingga saat kita ada dalam kondisi saat ini, kita ada dalam situasi seperti saat ini, kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena sudah pada akhirnya memberikan sebuah kondisi yang lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Ini bahwa perjuangan yang harus dihadapi oleh jemaat-jemaat atau para orang tua kita atau mungkin kita waktu kecil, kita rasakan bersama-sama sebagai tantangan yang harus dihadapi atas kehadiran gereja, atas kehadiran kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tantangan, tentang perjuangan sebuah jemaat, kita lihat bahwa kitab juga mencatat perjuangan dan tantangan itu memang sudah harus dihadapi oleh umat Tuhan sejak umat itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Sejak kehadiran jemaat mula-mula, perjuangan dan tantangan untuk tetap mempertahankan eksistensi sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu senantiasa terus harus dihadapi oleh gereja-gereja. Penyiksaan, penolakan, penangkapan itu senantiasa mewarnai perjuangan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, di berbagai wilayah. Bahkan salah satunya perjuangan berat yang harus mereka hadapi adalah di masa-masa pemerintahan seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Nero. Yang pada saat itu juga Rasul Petrus ada dalam pelayanan dalam situasi seperti itu. Seorang sejarawan Romawi bernama Tacitus
atau Tacitus begitu, pernah menceritakan, menuliskan bagaimana perjuangan atau penderitaan yang harus dihadapi orang-orang Kristen di masa Kekaisaran Nero itu. Dia gambarkan bagaimana perjuangan orang-orang Kristen yang diperlakukan tidak manusia. Dia ceritakan begini, pada saat itu ada orang-orang Kristen yang kemudian dipakai sebagai sebuah tontonan. Mereka diberikan baju atau mereka diberikan penutup badan dengan kulit binatang yang kemudian diberikan kepada anjing-anjing liar, anjing-anjing yang lapar. Sehingga pada akhirnya banyak orang Kristen yang juga harus mati karena situasi seperti itu. Dia juga pernah menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen di masa itu juga seringkali mengalami siksaan, dipasang, dipancung atau diletakkan di kayu salib pada siang hari, dan pada malam harinya kemudian dibakar untuk menerangi lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu gambaran perjuangan gereja-gereja. Itu gambaran perjuangan umat Tuhan di masa-masa awal kehadirannya. Sebuah tantangan, sebuah gambaran yang benar-benar menunjukkan tidak mudah menjalani hidup sebagai seorang Kristen di masa itu. Siksaan dihadapi, pertaruhan nyawa harus dilakukan untuk tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi bersyukur bahwa orang Kristen meskipun diperlakukan seperti itu tetap berkembang, tetap terus hadir, tetap terus ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sehingga kemudian ada sebuah ungkapan yang kemudian juga menjadi judul salah satu buku yang mengatakan semakin dibabat semakin merambat. Ya, semakin diperlakukan tidak baik, semakin juga diperlakukan tidak mengenakan, tapi perkembangan kekristenan tetap terus berjalan. Dan kita percaya bahwa itu bukan karena kehebatan kita sebagai manusia, tetapi memang karena Tuhan yang hadir untuk menguatkan dan juga menyertai kehidupan umat. Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa Rasul Petrus itu melayani Tuhan di masa-masa juga Nero berkuasa sebagai kaisar Romawi. Bahkan surat ini pun dituliskan kurang lebih di tahun 60-an, di masa-masa atau mungkin tahun-tahun akhir kehidupan Rasul Petrus yang memang akhirnya juga harus menghadapi kematian sebagai seorang martir yang disiksa. Memang tidak bisa dipastikan apakah situasi yang digambarkan oleh Tacitus tadi, penyiksaan-penyiksaan seperti itu juga dialami oleh jemaat-jemaat yang disebutkan sebagai penerima surat ini, yaitu jemaat-jemaat yang dikatakan di ayat yang pertama di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Karena memang yang paling terkenal Kaisar Nero itu memperlakukan orang-orang Kristen di kota Roma. Tetapi yang pasti adalah bahwa karena kebencian terhadap kekristenan itu juga dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang kaisar, tentunya hal ini juga akan mempengaruhi dan juga pada akhirnya juga akan diberlakukan oleh orang-orang yang ada di bawah. Sehingga orang-orang Kristen yang ada di kota-kota yang tadi disebutkan oleh Petrus di pasal 1 ayat 1 tentunya punya kemungkinan mengalami situasi seperti ini. Situasi di mana kebencian hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, di mana kehadiran mereka saat itu tidak diinginkan oleh negara, oleh orang-orang, oleh juga banyak orang-orang di situ. Artinya bahwa ada kemungkinan situasi serupa terjadi kepada jemaat-jemaat ini. Nah, dalam situasi seperti itulah kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengirimkan surat ini. Sebuah surat yang tadi saya katakan sebenarnya juga dituliskan di masa-masa akhir kehidupannya. Sebuah surat yang punya tujuan
Yang pertama tujuannya adalah untuk memberikan penguatan kepada jemaat Tuhan yang saat ini sedang menghadapi sebuah tantangan. Petrus merasakan betul bagaimana tantangan itu harus dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan dia sendiri sebagai seorang yang juga merasakan itu, tentunya juga bisa menggambarkan bagaimana perasaan, bagaimana situasi dan juga bagaimana respon yang dialami oleh orang-orang Kristen waktu itu. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menghadapi situasi seperti itu. Situasi di mana kita tidak bisa menjalankan iman kita dengan baik. Situasi di mana orang-orang tidak menginginkan kehadiran kita. Situasi bahkan yang membuat kita terus-menerus harus mempertaruhkan nyawa dan keselamatan kita. Sebuah situasi yang pada akhirnya bisa saja membuat orang pada akhirnya menyerah. Sebuah situasi yang pada akhirnya bisa membuat orang kemudian berpaling dari iman. Dan itu yang dirasakan oleh Petrus sehingga kemudian dia menuliskan surat ini untuk menguatkan jemaat yang saat itu sedang mungkin ada dalam sebuah situasi di mana kondisi psikologis mereka ada dalam kondisi yang tidak baik. Sebuah kondisi yang memang butuh dikuatkan karena mereka sedang ada dalam sebuah situasi yang lemah dalam kehidupan iman mereka. Jadi sebagai seorang rasul, Petrus kemudian melihat ini sebagai suatu hal yang harus dia respon dengan cepat. Dia ingin bahwa jemaat yang sedang mengalami penderitaan dan pergumulan itu tidak pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Sehingga saat dia kemudian memberikan kekuatan, Petrus katakan kepada jemaat-jemaat di dalam suratnya ini yang pertama kita lihat, Petrus mengingatkan mereka. Untuk menguatkan mereka, Petrus mengingatkan mereka dua hal. Yang pertama adalah mereka kembali diingatkan di ayat yang kedua bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Jadi Petrus ingatkan status mereka sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan ini juga mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita pun ini juga pengikut Kristus adalah orang-orang yang terpilih. Sama seperti firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kita jadi Kristen ini bukan hanya karena keturunan, bukan hanya karena kita yang kemudian meminta jadi Kristen, tetapi karena Tuhan yang memilih kita. Jadi saya juga kadang-kadang membaca bagian firman ini kemudian merenungkannya dan menyimpulkan pada akhirnya bahwa untuk menjadi Kristen itu bukan wewenang kita sebagai manusia. Untuk menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan kita manusia yang menentukan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menentukan. Karena apapun yang kita perbuat, sehebat apapun khotbah kita, sehebat apapun perkataan kita, kesaksian kita, kalau Tuhan tidak menentukan, maka tidak bisa orang menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Banyak orang-orang beragama lain itu percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kita lihat bagaimana mereka tetap bertahan dalam iman mereka karena memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita percaya bahwa kita ini dipilih Tuhan, sehingga kita tidak bisa memaksa orang untuk menjadi Kristen dengan apa yang kita lakukan. Dan menjadi Kristen pun ini juga diperkuat dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya dengar, saya lihat tentang bagaimana orang menjadi Kristen. Bapak Ibu, banyak orang menjadi Kristen dengan berbagai macam cara. Ada orang yang memang menjadi Kristen karena penginjilan, karena ada banyak misionaris yang kemudian hadir di tengah-tengah mereka bersaksi tentang Kristus, memberitakan tentang Kristus. Tetapi juga ada orang-orang
yang karena hal-hal yang kita anggap sepele bisa kemudian mengenal Kristus dan akhirnya percaya. Saya pernah mendengar bahwa ada orang yang jadi Kristen hanya karena sering mendengar lagu-lagu rohani Kristen. Artinya bahwa kita belajar di situ juga bahwa kalau Tuhan sudah berkarya, kalau Tuhan sudah menentukan, apapun bisa dipakai Tuhan untuk memilih orang-orang menjadi umat-Nya. Sehingga saya juga selalu katakan, tugas kita di dunia ini bukan mengkristenkan orang, tapi memperkenalkan Kristus kepada mereka, memperkenalkan karya dan kasih Kristus kepada mereka, dan biarlah Tuhan yang berkarya, berperkara di tengah-tengah orang itu. Kalau Tuhan berkenan memilihnya jadi umat-Nya, Tuhan pasti memilih dia. Ini yang digambarkan atau diingatkan Petrus kepada jemaat-jemaat itu. Kalian ini orang-orang pilihan. Kalian sudah terpilih dari begitu banyak orang menjadi pengikut Kristus. Pertanyaannya, apa sih untungnya jadi orang pilihan Tuhan? Saya mengajak kita membandingkan itu dengan kehidupan kita sehari-hari saja. Bapak Ibu, kalau yang namanya orang pilihan, apa yang terjadi? Apa yang kemudian diterima oleh orang-orang pilihan itu? Yang saya tahu, kalau orang-orang pilihan itu pasti diperlakukannya lebih istimewa daripada yang lain. Diperlakukannya lebih baik daripada orang lain. Sama seperti orang memilih pejabat, biasanya kemudian kan para pejabat-pejabat itu kan diperlakukan lebih istimewa daripada yang lain. Kalau kemudian konteksnya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, jadi orang-orang pilihan Tuhan, saya percaya, saya beriman bahwa saat itulah juga Tuhan akan memperlakukan kita istimewa. Tuhan akan selalu ada buat kita. Tuhan selalu akan melihat kita, Tuhan selalu akan melindungi kita, Tuhan selalu akan ada senantiasa dalam kehidupan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang saya imani sebagai orang pilihan Tuhan. Dan itu juga yang saya percaya yang diberitakan juga oleh Petrus kepada jemaat-jemaat yang saat sedang menderita, sedang mengalami perjuangan iman mereka. Ingat bahwa kalian punya Tuhan yang sudah memilih kalian, yang pastinya akan memperlakukan kalian istimewa sebagai orang-orang dipilih. Dan Petrus juga katakan kepada mereka. Yang kedua, untuk juga menguatkan mereka, di ayat yang kelima dikatakan, Petrus mengingatkan mereka, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau mengatakan kepada kita semua, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Maka kekuatan Tuhan akan menguatkan kita untuk menghadapi tantangan kehidupan. Itu yang dikatakan Petrus kepada jemaat-jemaat pada saat itu. Petrus ingin bahwa jemaat-jemaat tetap mengimani bahwa kekuatan Tuhan akan menguatkan mereka menghadapi situasi dan kondisi di mana mereka mengalami perjuangan dan tantangan itu. Kekuatan itulah yang akan memampukan mereka bisa tetap bersyukur, bisa tetap bergembira seperti yang dikatakan oleh Petrus. Jadi dikatakan di ayat yang ke-6, Petrus mengatakan bergembiralah akan hal itu. Kadang-kadang agak susah juga ya. Mungkin kalau kita bayangkan logikanya, orang lagi susah, orang lagi sedang mengalami perjuangan, orang sedang mengalami tantangan, kok suruh bergembira? Tapi itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini buat kita. Dengan kata lain, Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan kehidupan, sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita tetap mengimani kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita selalu menghadapi segala macam situasi, seberat apapun tantangan kehidupan kita. Yang terpenting adalah
kita tetap harus beriman kepada Tuhan. Itulah pesan yang juga diingatkan selanjutnya oleh Petrus untuk umat Tuhan di sana. Untuk kita semua saat ini, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetaplah mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, banyak orang bilang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya banyak orang yang bilang itu tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi saya harus katakan kepada kita semua, ingatkan kepada kita semua, kita bukan hanya sekedar percaya, tapi juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada sebuah analogi, ada sebuah cerita yang sering kali saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Cerita tentang menggambarkan tentang kepercayaan, gitu ya. Cerita tentang seorang pemain akrobat yang sangat ahli. Dia punya keahlian itu bisa berjalan di atas seutas tali. Seringkali dia melakukan sebuah pertunjukan sehingga orang kemudian mengenal dia dan akhirnya selalu mengatakan bahwa dia ini orang yang hebat. Dia bisa menyeberangi apapun dengan seutas tali. Kalau nggak salah ada film juga yang cerita tentang itu ya. Seorang yang saya agak lupa judulnya, film Hollywood yang menggambarkan ada orang yang memang dari kisah nyata katanya bisa menyeberangi, pada akhirnya dia punya aksi itu menyeberangi gedung yang tertinggi di New York, tidak salah. Tapi kembali tadi cerita seorang pemain akrobat, dia dipercaya orang. Dia selalu orang kalau ditanya bisa nggak dia menyeberang ini? Karena mereka sudah melihat aksi-aksinya, orang bilang saya percaya, kami percaya bahwa dia bisa nyebrang. Nah suatu ketika dia bikin sebuah atraksi, dia menyeberang, dia kemudian ingin menyeberangi sebuah jurang yang sangat-sangat jauh dan ya cukup jauh begitu ya, dan sangat dalam. Saat dia kemudian mau memulai aksinya, dia tanya sama orang-orang yang nonton waktu itu, Bapak Ibu Saudara, percaya nggak saya bisa menyeberang sampai ke seberang sana? Saya bisa jalan di tali ini. Semua orang mengatakan bisa. Semua orang kemudian meyakini dan mengatakan kamu pasti bisa. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang itu, kalau semua orang percaya saya bisa menyeberang, ada enggak yang bersedia ikut saya menyeberang bersama-sama? Semua orang terdiam dengan pertanyaan ini. Semua orang tidak berani. Meskipun orang-orang bilang percaya, meskipun orang-orang yakin dia bisa menyeberang, tapi kemudian diminta untuk ikut, tidak ada yang bersedia. Cerita ini Bapak Ibu menggambarkan tentang kepercayaan kita juga kepada Tuhan. Seringkali kita juga ditanya, Bapak Ibu percaya nggak sama Tuhan? Percaya nggak Tuhan bisa melakukan apa saja? Semua pasti menjawab percaya. Tapi saat kemudian diminta untuk ikut Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, terkadang jawaban kita juga seperti jawaban pertanyaan seorang pemain akrobat tadi. Kita terdiam dan akhirnya tidak ada yang berani. Itulah makna dari percaya dan mempercayakan. Hidup kita bukan cuma sekedar percaya, tapi juga mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar bilang, bukan hanya sekedar ngomong saja, tapi juga benar-benar kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang beriman, nyatakan itu dalam hidup sehari-hari. Dimanapun kita berada, kalau kita bekerjalah yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita sedang diberikan kepercayaan, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan yang terbaik karena kita juga mau melakukannya buat Tuhan, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keuntungan kita. Jadi Bapak Ibu, ini pesan yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat-jemaat
yang disebutkan dalam ayat 1 tadi. Jemaat-jemaat pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jemaat yang sedang mengalami tantangan pergumulan hebat. Tetaplah kuat di dalam Tuhan karena Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tetaplah beriman karena Tuhan selalu ada menyertai kehidupanmu. Itu pesan Tuhan lewat Petrus kepada mereka. Dan tentunya pesan ini juga diperuntukkan bagi setiap kita yang juga mendengarkan firman Tuhan ini. Sehebat apapun, sekuat apapun, sebesar apapun tantangan dan hal dan juga perjuangan kita dalam menjalani kehidupan iman kita, tetaplah setia, tetaplah beriman, tetaplah percaya. Karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali menguatkan kami melalui firman-Mu hari ini. Firman yang mengingatkan kami tetap beriman, tetap percaya, bahkan juga mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang harus kami hadapi, kami diingatkan bersama-sama melalui firman-Mu hari ini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kekuatan dan juga perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kami, karena Engkau mengasihi kami. Dan biarlah kami tetap mempunyai iman itu. Kami tetap teguh dalam iman percaya kami kepada-Mu. Sehingga apapun yang harus kami hadapi, kami tetap bisa menghadapinya karena kami punya Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan kembali hidup kami ini kepada-Mu. Engkau mengenal kami, Engkau mengetahui keberadaan kami. Biarlah Engkau yang senantiasa menentukan yang terbaik bagi kehidupan kami masing-masing. Kami hanya ingin berserah diri kepada-Mu, karena kami percaya dan beriman kepada-Mu ya Tuhan. Engkau pasti berikan yang terbaik bagi kami, dan kami juga harus mengimani. Kami serahkan hidup kami selanjutnya kepada Tuhan. Dalam setiap aktivitas, kerja, tugas dan tanggung jawab kami, bahkan juga pelayanan yang kami lakukan, biarlah kami juga tetap mengingat bahwa tugas kami adalah melayani Tuhan. Tugas kami adalah juga senantiasa beriman kepada Tuhan, dan juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami juga tetap merasakan kehadiran Tuhan, kami tetap merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Tolong kami untuk tetap beriman kepada-Mu. Tolonglah kami untuk tetap percaya akan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini buat gereja Tuhan, gereja-gereja dimanapun berada, khususnya gereja kami GPIB Air Hidup Kamang. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran gereja-Mu ini. Kami percaya bahwa kehadiran gereja ini adalah karena kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kami dimampukan tetap ada dalam kondisi kami saat ini. Tuhan kiranya selalu memberkati kehadiran gereja ini, sehingga terus menjadi saluran-saluran berkat Tuhan, bukan hanya buat warga jemaatnya, tapi juga buat warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga kehadiran Tuhan juga boleh dirasakan melalui kehadiran gereja-Mu ini. Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu, Tuhan berkati juga seluruh warga jemaat-Mu. Khususnya kami doakan buat jemaat-jemaat yang sakit. Tuhan berkati mereka semua, khususnya buat keluarga OHE, Tuhan senantiasa berkati, berikan mereka kekuatan, berikan mereka pemulihan, dan kami serahkan semua kepada Tuhan. Jemaat-jemaat dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, kami juga serahkan kepada-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, sehingga mereka juga bisa tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan hidup mereka. Sehingga mereka tetap beriman, tetap percaya, dan tetap berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami, terkhusus para pemimpin-pemimpin kami, sehingga pemimpin kami juga tetap dengan hikmat dan kebijaksanaan memimpin
negara ini, menyatakan juga kebijakan-kebijakan untuk masyarakat dan terkhusus untuk proses pemulihan dari kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kami menyerahkan seluruh bangsa ini kepada-Mu Tuhan. Berkati juga khususnya daerah tempat kami tinggal, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal, Desa Banyu Ajuh ini. Tuhan berkati kompleks Perumnas Kamal, Tuhan berkati senantiasa, sehingga kami juga boleh tetap ada dalam kesehatan, kekuatan, dipelihara oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga tetap hidup di dalam damai dan sukacita dalam kebersamaan sebagai keluarga negara Indonesia. Tuhan, berkatilah kami semua. Berkati juga gereja Tuhan secara sinodal GPIB. Tuhan berkati semua program-program yang ada, semua pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Biarlah tetap dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan yang senantiasa menyempurnakan setiap seruan dan doa kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami. Tuhan mendengarkan seruan dan doa kami, dan Tuhan akan menjawabnya seturut dengan kehendak. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Layakan kami menerima anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu kembali saya ucapkan. Tetap sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur. Kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tetap di rumah, dan kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.